Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Rabu 24 Agustus 2022. Seperti biasanya, untuk pengawali pagi hari ini kita akan bahas dari pergerakan ISG pada penutupan kemarin. Diketahui bahwa penutupan kemarin IHSG ini ditutup menguat sebesar 0,78% di area levelnya di 7.163. Penguatan IHSG ini menguat sendiri ya dibandingkan dengan bursa-bursa lainnya. Kita lihat di bursa Asia pada perdagangan kemarin Asia ini kompak ditutup melemah yang dimana kita lihat indeks Nikkei ini mengalami penurunan paling dalam, ya ini sebesar 1,19%, lalu diikuti indeks Hang Seng yang turun 0,78% dan indeks Straits Times itu mengalami pelemahan 0,17%. Lalu di bursa Eropa kita lihat juga bahwa perdagangan kemarin ini juga bursa Eropa ditutup kompak melemah yang dimana kita lihat indeks DAX ini mengalami penurunan paling dalam yaitu 0,27% dan FTSI itu 0,61%. Dan untuk di bursa Amerika sendiri, kita juga lihat bahwa bursa Wall Street ini masih melanjutkan pelemahan ya. Kita lihat untuk indeks S&P 500-nya yaitu turun 0,22%, lalu indeks Dow Jones ini turun 0,47% dan indeks Nasdaq ini turun tipis 0,03%. Lalu kita beralih ke harga komoditas lainnya. Kita lihat bahwa pergerakan harga komoditas minyak mentah, yakni jenis Brent maupun WTI ini kembali melesat hingga pada penutupan perdagangan kemarin. Ini indeks WTI dan Brent ini masing-masing menguat sebesar 3,81% dan 3,79%. Lalu minyak jenis CPO juga terkerek menguat ya mengikuti harga minyak mentah dan harga CPO ini menguat hingga 3,03%. Untuk harga komoditas tembaga juga mengalami kenaikan yaitu 1,16%. Dan komoditas timah juga mengalami penguatan yaitu sebesar 0,16%. Adapun komoditas yang mengalami pelemahan pada perdagangan kemarin itu kita lihat komoditas nikel ini mengalami penurunan hingga mencapai 2,20% per di area level di 21.851 US dollar ya per metric tonnya. Lalu komoditas emas atau gold ini mengalami penurunan tipis yaitu 0,12%. Dan komoditas batu bara ini pada perdagangan kemarin itu mengalami penurunan sebesar 0,75%. Oke, pada perdagangan kemarin ISG ini ditutup menguat ditopang adanya aksi net foreign buy yang mencatatkan hingga mencapai 462,32 miliar ya. Dan secara year to date kumulatifnya ini sudah mencatatkan mencapai 59,51 triliun rupiah. Saham-saham yang mencatatkan net foreign buy ini terdapat ada saham Adero, TLKM, PTBA, ITMG, dan BMRI. Sedangkan saham-saham yang masuk top 5 net foreign sell ini terdapat pada ada saham BBRI, TBIG, MDKA, ASII, dan Bumi. Untuk proyeksi ISG kita pada hari ini, kami memperkirakan bahwa ISG akan cenderung masih melanjutkan penguatan atau bullish kembali dengan area titik support dan resisten yang ini bisa mencapai di level areanya di level 7.020 hingga berada di level 7.245.
Dan untuk berita globalnya kita masih terdapat di perdagangan itu ya, sentimen dari Wall Street yang kita ketahui bahwa Wall Street masih melanjutkan pelemahan dengan mengalami pelemahan lagi dengan kita lihat, namun untuk obligasi mereka yaitu selama 10 tahun ini mengalami kenaikan tipis menjadi 3,05% dari sebelumnya ini berada di level di 3,03%. Lalu kita lihat bahwa di Amerika Serikat sendiri menunjukkan ekonominya mulai melambat menjelang adanya pertemuan The Fed yang akan diselenggarakan pada pekan ini ya di Jackson Hole, Wyoming. Dan kita lihat akankah perlambatan ekonomi ini menyebabkan The Fed akan meredam laju pengendalian moneternya kembali atau tidak. Dan kita lihat kalau dari data ekonomi, IMP Composite S&P Global ya, pada bulan Agustus ini mengalami penurunan ke level 45. Ini mencatatkan terendahnya sejak bulan Februari 2021. Dari pembacaan akhir ini berada di level 47,7 ya di bulan Juli. Lalu kita lihat IMP Manufaktur AS pada bulan Agustus ini juga mengalami penurunan ke levelnya ke 51 ya. Itu IMP manufakturnya ya. Itu 51,3 dari sebelumnya berada di level 52,2 di bulan Juli ya. Ini di bawah perkiraan analis yaitu berada di level 52-nya. Lalu ada data ekonomi yang ini dari IMP layanan S&P 500 ya. Kita lihat ya S&P Global Flash US Service PMI mereka di bulan Agustus juga mencatatkan penurunan ke level 44,1 dari sebelumnya berada di level 47,3 di bulan Juli. Ini menandakan bahwa akan adanya kontraksi paling dalam ya sejak Mei tahun 2020. Lalu kita lihat penjualan rumah baru di Amerika Serikat pada bulan Juli juga mencatatkan penurunan hingga 12,6% secara month on month ya, dan jadi 551.000 unit penurunannya ya. Ini mencatatkan terbesar sejak Februari 2021 dan terendah sejak Januari 2016. Jadi perdagangan Wall Street kemarin ini dikarenakan data ekonomi mereka yang mengalami penurunan ya, sehingga Wall Street melanjutkan koreksinya kembali pada perdagangan kemarin. Oke, lanjut kita ke berita korporasi. Yang pertama ada saham NFCX atau PT NFC Indonesia Tbk yang mencatatkan penurunan laba bersih mereka itu sebesar 68,42% menjadi 30,80 miliar rupiah di semester 1 2022-nya. Lalu ada DIVA atau PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk yang mencatatkan penurunan laba juga sebesar laba bersihnya yaitu sebesar 92,7 miliar atau turun 86,5% di semester 1 2022. Lalu ada saham URBN PT Urban Jakarta Propertindo yang mencatatkan penurunan laba bersih ini sebesar 48,47% menjadi 7,63 miliar rupiah di semester 1 2022-nya. Untuk stop loss saham kita pada pagi hari ini, kita ada saham yang pertama, ini ada saham ITMG. Untuk saham ITMG kami proyeksikan masih akan cenderung melanjutkan penguatan ya dalam jangka pendek maupun jangka menengahnya.
dengan area resisten ini kami perkirakan bisa mencapai di level 40.025 hingga mencapai di level 40.875. Nah, untuk area trade buy-nya Bapak Ibu bisa perhatikan area trade buy-nya bisa berada di level 38.225 hingga berada di level 38.250. Dan untuk area stop loss-nya juga tetap kami berikan jika ia tidak berhasil menguat, maka area stop loss-nya perhatikan berada di level 36.425. Lanjut saham stop loss kedua, kita ada saham ASRI ya, atau PT Alam Sutra Realty Tbk yang pada yang kami perkirakan ini akan cenderung mengalami penguatan dalam jangka pendek maupun jangka menengahnya. Kita lihat pergerakan ASI pada perdagangan kemarin ini ditutup melesat menguat ya. Ini melewati garis MA90, MA21 dan MA34-nya, dan kemungkinan yang terjadi ASI bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai titik area resisten yang kami berikan hingga berada di level 179 hingga berada di level 183. Dan untuk area trade buy-nya, Bapak Ibu bisa perhatikan area trade buy yang kami sarankan, yang ini berada di level 172 ya. Nah, untuk area stop loss-nya, jika ia gagal menguat, maka perhatikan untuk area stop loss-nya yang ini berada di level 165. Oke, selanjutnya ada saham KKGI ya, atau PT Resource Alam Indonesia, yang pergerakannya juga kami perkirakan akan cenderung menguat kembali. Dengan kita lihat secara teknikal bahwa pergerakan dia sudah melewati garis MA 21 ya, dan saat ini akan mengikuti garis MA 34-nya. Dan kemungkinan pergerakan bisa menguat, hal ini terlihat dari segi volume dan segi indikator stokastiknya yang mulai menunjukkan adanya kenaikan ya. Dan kemungkinan pergerakan KGGI akan menguat hingga mencapai titik area resisten yang kami berikan. Ini bisa berada di level 675 hingga mencapai ke resisten keduanya, yaitu berada di level 705 ya. Dan untuk area trade buy-nya, Bapak dan Ibu bisa perhatikan berada di level 640. Dan untuk area stop loss-nya juga kita tetap berikan. Untuk area stop loss-nya ini kami perkirakan berada di level 605. Oke, selanjutnya kita juga ada namanya webinar ya. Ya, webinar ini juga akan dilaksanakan pada hari Kamis, Kamis 25 Agustus, pukul 13.30 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Acara ini bersifat gratis ya Bapak Ibu, dengan acara ini dengan bertemakan adalah Sekolah Pasar Modal Saham dan Reksadana, disupport dari Philip Asset Management ya, dengan narasumber kita ini dari Bapak Sigit Budiarta sebagai Head Investment dari Philip Asset Management. Acara ini bersifat gratis ya Bapak dan Ibu. Jika pendaftarnya bisa melalui WhatsApp di nomor yang tertera di poster ya. Nanti setelah mendaftar melalui WhatsApp, link akan diberikan setelah daftar. Dan selanjutnya kita juga ada webinar mengenai menilik prospek sektor energi. Acara ini diselenggarakan pada hari Selasa 30 Agustus 2022 pukul 12 siang hingga pukul 1 siang. Acara ini juga bersifat gratis, bisa join langsung ke link yang terdapat di poster sini ya, di bit.ly/PSI Edu FA 0809. Dan pendaftarannya juga harus wajib menggunakan nama lengkap dan email yang valid ya Bapak dan Ibu. Oke, mungkin sesi 1 kita sudah selesai ya. Kita ke sesi berikutnya yaitu sesi Q&A.
Namun sebelum melanjutkan ke sesi Q&A, silakan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang memiliki pertanyaan-pertanyaan mengenai saham-saham yang akan mau dibahas pada pagi hari ini, silakan chat di kolom Q&A ya. Kita akan bahas satu persatu saham-sahamnya yang Bapak Ibu pertanyakan. Oke, nanti kita kembali lagi 1 hingga 3 menit. Jadi silakan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang ada pertanyaan, cek di kolom Q&A ya. Kami tunggu 1 hingga 3 menit kembali. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi Q&A. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama. Ini ada saham AALI, KLBF, dan Buka. Kita bahas satu persatu. Pertama ada saham AALI. Oke, untuk pergerakan saham AALI ya, kita lihat bahwa pergerakan saham AALI, kalau dalam jangka pendeknya, pergerakannya masih cenderung sideways ya untuk AALI. Dan kita lihat pergerakannya yang kemarin bahwa AALI ini cukup menguat 0,55%, ditopang juga adanya aksi beli para investor, sehingga pada penutup kemarin AALI ini bergerak menguat. Dan untuk hari ini kami proyeksikan bahwa AALI cenderung menguji MA21 terlebih dahulu ya. Jika ia berhasil melalui MA21, maka pergerakan saham AALI cenderung akan bisa menguat. Hal ini juga kalau kita lihat pergerakannya secara indikator stokastik, ini AALI sudah menunjukkan adanya pola penguatan ya. Dengan kalau kita lihat secara jeli, AALI ini sedikit sudah membentuk pola golden cross. Jadi kemungkinan saham AALI akan cenderung mengalami penguatan kembali dengan pergerakan AALI bisa berada hingga mencapai titik sistem pertama terlebih dahulu, ya ini berada di level 9.440 ya untuk pergerakannya. Jika ia berhasil melewati garis resisten pertama, maka bisa menguat, bisa melanjutkan penguatannya hingga mencapai di titik resisten keduanya, yang ini berada di level 9.650. Nah, untuk area supportnya juga tetap kami berikan ya, Bapak dan Ibu, jika ia tidak berhasil menguat mencapai titik area resisten pertamanya, maka kalian bisa melemah atau koreksi terlebih dahulu di area supportnya, yang ini berada di level 8.915. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya, yang ini ada saham KLBF. Oke, kita lihat pergerakan saham KLBF bahwa terlihat KLBF
pada pergerakan kemarin dia ditutup melemah 0,93%, berakhir tidak menguat ya pada perdagangan kemarin setelah dia berakhir tidak menguat, berada di level MA 234 dan MA 90-nya, dan saat ini kalau kita lihat pergerakannya akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu ya, karena kita lihat secara indikator stokastiknya sih pergerakannya mulai mengalami penurunan, dan secara volume kita lihat juga sudah mulai menurun ya pergerakannya, dan indikator MACD juga kita lihat pergerakannya sudah masih berada di area negatif. Jadi kemungkinan si KLBF akan cenderung mengalami koreksinya kembali hingga mencapai titik area supportnya, yang ini berada di level 1610 hingga mencapai di titik support keduanya, yang ini berada di level 1580. Nah, untuk area resistennya, jika misalkan pergerakannya bisa membalikkan keadaan, maka pergerakannya sih kemungkinan resisten terdekatnya ini hanya berada di level 1640 ya, Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu saham Buka. Kita lihat bahwa saham Buka pada perdagangan kemarin, Buka ini ditutup menguat dengan membentuk pola doji. Kita lihat membentuk pola doji dan berada di level 310. Dan saat ini kalau saya lihat pergerakan Buka cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu ya, atau koreksi terlebih dahulu. Ini terlihat dari indikator stokastik dan MACD-nya yang menunjukkan adanya penurunan. Kita lihat secara indikator stokastiknya, pergerakan saham Buka ini mulai membentuk pola dead cross dan mulai penurunan hingga menuju ke area oversold-nya ya. Dan secara MACD-nya kita juga lihat secara indikator MACD bahwa histogram MACD-nya sini sudah mulai menunjukkan adanya area negatif ya, setelah sempat berada di area positif beberapa hari yang lalu, dan saat ini kita lihat pergerakannya sudah berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan saham Buka akan cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu hingga berada di area supportnya, yaitu berada di level 305 hingga mencapai di level support keduanya, yakni berada di level 288. Jadi diperhatikannya Bapak dan Ibu, karena saham Buka akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ada saham Antam. Kita lihat pergerakan saham Antam pada pergerakannya, bahwa pergerakan Antam saat ini cenderung dibuka menguat ya. Dan kita lihat pergerakan Antam, kalau secara teknikalnya pergerakannya bahwa saat ini Antam sudah melewati garis MA21 dan MA34-nya. Jika pada pembukaan hari dia bertahan di atas area MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan akan cenderung mengalami penguatan hingga mencapai area resistennya, yang ini berada di level 2100 hingga mencapai di level 2175 ya. Nah, hal ini juga kalau penguatan Antam ini juga ditopang secara indikator stokastiknya dan MACD-nya. Kita lihat kalau secara indikator stokastik ini sudah mulai menunjukkan adanya bangkit dari area oversold-nya. Kita lihat dan mulai menunjukkan ada kenaikan. Begitu juga saya MACD-nya. Kita lihat bahwa pergerakan MACD-nya Antam ini masih berada di area positif ya. Jadi kemungkinan Antam bisa menguat terlebih dahulu hingga area resistennya ini berada di level 2100 hingga berada di level 2175 ya untuk area resisten keduanya. Dan untuk area supportnya juga tetap kami berikan jika misalkan dia tidak dapat melewati garis
garis resisten di area resisten pertama, maka bisa melemah terlebih dahulu dengan area supportnya yang ini berada di level 1970 ya Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ada saham CEN, CEN, sama Telekomunikasi Indo. Oke, kita lihat pergerakannya. Saat ini saham CEN ini bergerak dibuka menguat ya. Kita lihat pergerakannya saat ini CEN dibuka menguat 1,05%. Dan saya lihat sih Chen mungkin kalau dia dapat bertahan, maka penguatannya mungkin bisa mencapai di area resisten terlebih dahulu, ya ini berada di level 195. Hingga nanti kalau misalkan bisa melesat hingga mencapai titik tertingginya, ya ini berada di level 200 ya. Kalau kita lihat sih saham Chen ini pergerakannya sih cukup riskan ya. Kita lihat kalau secara pergerakannya dan dibandingkan dengan volumenya, bahwa volume ini sangat tipis-tipis sekali ya. Dan baru pada 2 hari ini bergerak aktif. Di tanggal 19 mulai aktif kembali, dan tanggal 23 mulai masih aktif tapi berkurang ya. Dan saat ini juga mengalami menguat, namun secara volume sih belum terlalu banyak yang masuk. Jadi takutnya ya Bapak dan Ibu, saham-saham kayak gini sih digoreng ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu yang low profil, yang profilnya low, diharapkan jauh-jauh saham ini ya. Takutnya terjebak di sesi pertama saja sudah beli, ternyata pada sesi keduanya ini mengalami penurunan ya, atau ARB. Jadi diperhatikan ya, karena sahamnya kalau kita lihat secara volumenya sih memang sangat tipis sekali pergerakannya. Takutnya ini cuma saham yang bergerak sesaat saja ya pergerakannya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu yang low profile, lebih baik dijauhkan saham seperti ini. Oke, kita lanjutkan saja ya Bapak dan Ibu. Untuk saham selanjutnya ada saham Elsa. Untuk saham Elsa, kita lihat bahwa pergerakannya saat ini Elsa dibuka melemah dengan momentum bearish engulfing ya pada pembukaan pada hari ini ya, pergerakan Elsa. Karena kalau namun kita lihat pergerakannya, kalau secara indikator stokastik sih pergerakannya masih menunjukkan adanya kenaikannya. Jadi kalau kemungkinan si Elsa bisa menguat terlebih dahulu ya pergerakannya, dan bisa menguat, maka Elsa bisa mencapai titik resisten berada di level 325 ya untuk pergerakan Elsa. Namun jika misalkan pada pagi hari ini ya tidak dapat berada di atas resisten pertamanya, ya di level 325 yang saya berikan tadi, maka kemungkinan bisa mengalami koreksinya terlebih dahulu hingga mencapai titik support terdekatnya, ya ini berada di level 310, hingga mencapai di level support keduanya, ya ini berada di level 305. Jadi perhatikan ya Bapak dan Ibu, mungkin sih kalau kita lihat pergerakan saat ini, kalau misalkan dia berhasil atas resisten yang saya berikan di sini, maka mungkin bisa menguat yang mencapai di level 325. Namun jika ia tidak dapat bergerak ke area atas resisten pertama, maka bisa melemah hingga mencapai titik support yang saya berikan. Ini berada di level 310 hingga berada di level 305. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini ada saham Pegas. Kita lihat saham Pegas pada pergerakan hari ini, bahwa Pegas bergerak dibuka melemah ya pergerakan pada hari ini. Kita lihat pergerakannya di sebelum-sebelumnya, pada apalagi perdagangan kemarin ini sudah melesat cukup tinggi. Jadi dan hari ini pergerakannya akan cenderung koreksi, dikarenakan mungkinan
akan investor melakukan aksi profit taking terlebih dahulu ya. Karena kita lihat pergerakannya dari historinya aja pergerakan sudah naik selama 4 hari ya. Walaupun ada koreksi pada satu harinya, namun kembali melesat pada perdagangan kemarin hingga mencapai 6%. Dan pada hari ini kemungkinan pegas bisa koreksi terlebih dahulu hingga mencapai titik area supportnya, ya ini berada di level 1785 ya, area support pertamanya, dan area support keduanya yang bisa mencapai di level 1745. Dan untuk area resistennya juga tetap kami berikan jika ia berhasil membalikkan keadaan, maka kemungkinan bisa menguat dengan area resistennya yang terdekat ini berada di level 1835. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ada saham ASA. Kita lihat. Saham ASA kita lihat bahwa pada pagi hari ini ASA dibuka melemah 0,33%. Kita lihat pergerakannya. ASA kemungkinan masih cenderung melanjutkan pelemahan kembali ya. Hal ini terlihat kalau kita lihat dari indikator stokastik dan MACD-nya bahwa pergerakannya masih menunjukkan ada penurunan. Kita lihat di sini indikator stokastik bahwa pergerakan ASA sudah menuju area oversold ya. Dan secara indikator MACD kita lihat pergerakannya masih berada di area negatif. Secara histogram MACD-nya pergerakannya kita lihat ini masih berada di area negatifnya. Jadi kemungkinan ASA pada hari ini akan cenderung melanjutkan pelemahan hingga mencapai titik area supportnya, ya ini berada di level 1480 hingga mencapai di support keduanya, ya ini berada di level 1410. Jadi diperhatikan ya pergerakan seperti ini ya Bapak dan Ibu, karena pergerakan sehari ini cenderung mengalami pelemahan. Selanjutnya ada saham Harum. Kita lihat bahwa pergerakan saham Harum kita lihat bahwa pergerakan saat ini memang pada pembukaan harinya Harum cenderung melemah ya 0,60%, namun secara stokastik ini Harum sudah mulai menunjukkan ada tanda-tanda adanya kenaikan, sehingga untuk Harum saat ini sedang menguji pergerakan MA21 dan MA34-nya. Jika dia berhasil melalui MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan Harum bisa membalikkan keadaan ini menguat dengan area resistennya ini bisa mencapai di level 1725 ya untuk area resisten terdekatnya, hingga mencapai di resisten keduanya. Jika ia berhasil menembus resisten pertama, maka bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di titik resisten kedua, yang ini berada di level 1785. Dan untuk area supportnya juga tetap kami berikan jika misalkan dia tidak dapat berhasil menembus MA21 dan MA34-nya, maka kemudian bisa melemah hingga mencapai titik supportnya yang ini berada di level 1585. Oke, selanjutnya ada saham ASHA. Kayaknya ini saham baru ya. Kita lihat. Oke, pergerakan saham ASHA. Kalau kita lihat bahwa pergerakan ASHA saat ini merupakan saham baru dan pergerakannya cukup volatile ya. Kita lihat pergerakan ASHA kalau misalkan kita lihat secara jangka pendek bahwa pergerakan saat ini CSA akan cenderung mengalami pelemahan kembali karena terlihat dari indikator MACD-nya yang sudah mulai masih berada di area negatif ya. Sedangkan kalau
area stokastiknya memang sih menunjukkan adanya penguatan, namun kalau saya lihat sih secara volume dan indikator MACD-nya ini masih terbilang tipis dan kemungkinan Asia akan melanjutkan pelemahan. Jadi saya perkirakan saham ASA akan masih cenderung melemah hingga mencapai titik supportnya, ya ini berada di level 210. Jadi diperhatikan ya sahamnya karena kemungkinan memang cenderung melemah. Oke, kita lanjutkan saja saham berikutnya. Ya, ini ada saham Pras. Untuk pergerakan saham kelas, kita lihat bahwa saat ini kelas dibuka menguat 1,02% dan saham kelas ini masih bertahan di garis MA21-nya ya. Dan kita lihat pergerakannya secara indikator stokastik maupun indikator MACD ini menunjukkan adanya kenaikan dan berada di area positif. Kita lihat secara indikator MACD, indikator stokastik ya, indikator stokastik bahwa pergerakannya sudah menunjukkan adanya tanda-tanda kenaikan dengan membentuk sebelumnya telah membentuk pola golden cross. Dan secara indikator MACD-nya kita lihat secara pergerakannya sudah berada di area negatif ya. Dan secara histogramnya juga kita lihat sudah berada di area negatif. Jadi kemungkinan saham kelas akan cenderung melanjutkan penguatan hingga mencapai area resistennya yang ini berada di level 400 ya, hingga mencapai resisten keduanya yang ini berada di level 410. Oke, lanjut. Kita lanjutkan saja. Pertanyaan berikutnya ada saham Sido. Kita lihat ya pergerakan Sido. Bahwa Sido sebelumnya sempat melesat, namun merosot cukup dalam dikarenakan memang adanya sentimen negatif dari internal ya. Sehingga saat ini Sido belum mampu melanjutkan penguatannya lagi di harga sebelumnya. Dan kita lihat pergerakan saat ini, kalau saat ini Sido kemungkinan kalau saya lihat pergerakan masih cenderung melemah ya. Kita lihat secara indikator stokastiknya. Kalau kita lihat indikator stokastik bahwa masih menunjukkan adanya penurunan setelah yang membentuk dead cross dan saat ini masih bergerak menurun menuju ke area oversold. Dan secara indikator MACD-nya juga kita lihat pergerakannya masih berada di area negatif ya, sejak sentimen negatif dari internal mereka, laporan keuangan mereka turun, sehingga pergerakannya masih berada di area negatif ya hingga saat ini, dan belum ada tanda-tanda menunjukkan adanya kenaikan. Jadi kemungkinan saham Sido akan cenderung melemah hingga mencapai supportnya. Kalau kita lihat secara jauh, kemungkinan supportnya bisa mencapai support baru ya. Ini berada di level 730 hingga berada di level 700. Jadi kemungkinan saham Sido akan membentuk area support baru ini di level 730 dan 700 dan di level 700 ya, Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjutkan. Saham selanjutnya ada saham UNTR. Saham UNTR kita lihat bahwa pergerakannya UNTR ini dibuka melemah 0,62% dan saat ini pergerakannya sedang menuju MA21 terdekat terlebih dahulu. Apakah pergerakan UNTR
bisa bertahan di garis MA21-nya di atas MA21 atau justru malah turun menembus garis MA21-nya. Jadi kita lihat pergerakannya, apakah jika bisa berhasil bertahan di atas MA21 maka kemungkinan bisa menguat hingga mencapai di titik area resistennya yang ini berada di level 33.100. Namun jika ia tidak dapat bertahan di atas MA21-nya dan justru menembus garis MA21-nya maka mungkin bisa melemah hingga mencapai titik supportnya yang ini berada di level 31.370. Jadi diperhatikan ya Bapak Ibu sama MTR, maka kemungkinan apakah dia berhasil bertahan di atas MA21 atau justru mengalami penurunan menembus MA21-nya. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya saja. Ini ada saham Adro. Untuk pergerakan saham Adro, bahwa pergerakan saat ini Adro bergerak dibuka menguat 0,90% dan saat ini pergerakan Adro memang dalam jangka pendeknya masih berada di area uptrend ya. Kita lihat pergerakannya jangka pendek bahwa pergerakan Adro masih berada di area uptrend. Dan cara indikator stokastik juga kita lihat pergerakannya menunjukkan adanya bergerak naik ya menuju area overbought dan secara MACD-nya juga masih berada di area positif. Jadi kemungkinan saham Adro akan cenderung mengalami penguatan hingga mencapai titik area resistennya yang ini berada di level 3.425 hingga mencapai di level resisten keduanya ya ini berada di level 3.500. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya ada saham Excel. Saham Excel, kita lihat pada pembukaan hari ini, Excel dibuka melemah 0,38% dan secara volume bahwa kita lihat sudah mulai berkurang ya dibandingkan pergerakan sebelumnya. Dan secara indikator stokastik sih kalau saya lihat pergerakannya kini mulai membentuk pola dead cross ya, yang berarti menandakan adanya penurunan. Jadi kalau kemungkinan saham Excel akan cenderung melemah terlebih dahulu hingga mencapai titik area supportnya yang ini berada di level 2.600 hingga mencapai di level 2.540. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham INKP. Oke, kita lihat pergerakan saham INKP pada hari ini bahwa saham INKP dibuka melemah 0,31% dan pergerakannya memang saat ini INKP cenderung akan mengalami koreksi terlebih dahulu karena kita lihat secara teknikal pergerakannya sudah menguat selama sepekan ya dan wajar kalau misalnya pada hari ini akan cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu. Jadi untuk NKP sendiri saya perkirakan ini kemungkinan bisa koreksi yang mencapai di level 7.930 hingga mencapai di level support keduanya yang ini berada di level 7.825. Selanjutnya kita saham berikutnya ada saham BRIS. Oke, saham Bank Syariah Indonesia kita lihat pergerakan saat ini
memang kalau kita lihat pergerakan saat ini saham BRIS buka menguat 0,32% dan saat ini pergerakannya sedang menguji MA21 terlebih dahulu. Ya, MA21-nya jika misalkan pergerakan BRIS bisa bertahan di atas MA21 maka mulai bisa melanjutkan penguatan ya, atau bisa menguat hingga mencapai area resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya ini berada di level 1570. Namun jika ia tidak dapat bertahan di garis MA21 dan justru mengalami penurunan, maka kemungkinan bisa melemah ya hingga mencapai area supportnya, ya ini berada di level 1525. Dan kita lihat juga pergerakannya, kalau secara indikator sih pergerakannya sudah menunjukkan adanya dead cross, jadi kemungkinan saham BRIS akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu, di area hingga mencapai area supportnya yang saya berikan nanti ya, ini berada di level 1525 hingga mencapai di level support keduanya, ya ini berada di level 1500. Selanjutnya ada saham ESA. Oke, untuk saham Surya Esa Perkasa pada pergerakan hari ini emang ESA dibuka menguat 1,41% pada pergerakan hari ini, dan kita lihat saat ini kalau dalam jangka pendeknya memang ESA sedang menguji MA21-nya terlebih dahulu ya. Jika kita lihat, dan jika misalnya dia bertahan maka kemungkinan bisa menguat atau melanjutkan penguatan hingga mencapai titik area resistennya ini berada di level 1120 ya pergerakannya, dan titik supportnya juga bisa berada di level 990 jika misalkan pergerakannya tidak dapat bertahan di atas MA21-nya dan tidak dapat menembus garis resisten pertama, maka kemungkinan bisa mengalami koreksi hingga mencapai level 990. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya saja, ya ini ada saham GZCO ya, GZCO. Pergerakan saham GZCO, kita lihat saat ini pergerakannya memang dibuka melemah ya. Pergerakan GZCO dan saat ini berada di level 147, namun kalau saya lihat pergerakannya pelemahannya cukup tipis ya. Kalau kita lihat secara indikator stokastiknya bahwa GZCO ini akan cenderung mulai kembali menguat setelah sempat berada di oversold ya di beberapa hari sebelumnya. Saat ini mulai kembali menguat. Jadi kemungkinan GZCO ada kemungkinan bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai titik atas resisten terdekatnya, ini berada di level 153 hingga mencapai di level resisten keduanya, yaitu berada di level 160. Oke, selanjutnya ada saham ASLC. Oke, kalau kita lihat pergerakan ASLC pada saat ini bahwa ASLC pada pembukaan hari ini udah cukup melesetnya 6% ya pada pembukaan hari, dan kalau misalkan Bapak dan Ibu mau masuk sih saya bilang sudah cukup terlambat ya karena sudah naik cukup tinggi pada pergerakan hari ini, dan kemungkinan ASMC bisa menguat, bisa mencapai di level resistennya, ya ini berada di level resisten tertingginya, ini berada di level 225 ya untuk pergerakan ASLC pada hari ini. Dan selanjutnya kita lanjutkan, ya ini pertanyaan berikutnya ada saham Bevin.
Kita lihat bahwa saham Bevin pada hari ini bahwa Bevin cenderung dibuka melemah 2,37%. Pelemahan terjadi dikarenakan pada perdagangan sebelumnya Bevin sudah melesat hingga mencapai 9%. Jadi sangat wajar kalau misalkan pada hari ini saham Bevin akan mengalami koreksi terlebih dahulu dikarenakan adanya aksi profit taking oleh para investor dan pergerakan Bevin kemungkinan bisa melemah hingga mencapai titik supportnya. Ini berada di level 1210 hingga mencapai di level support keduanya yaitu berada di level 1185. Oke, kita lanjutkan saja. Yang berikutnya ada saham BBCA. Saham BBCA kita lihat bahwa pergerakan saat ini BBCA dibuka melemah 0,32% dan kita lihat BBCA ini memang pergerakannya cukup bagus ya. Setiap tahun pergerakannya selalu, kalau kita jarak jauh bahwa pergerakannya mengalami kenaikan terus menerus. Jadi misalkan sangat cocok untuk investasi jangka panjang ya Bapak dan Ibu saham BBCA dan kalau untuk jangka pendeknya kita lihat bahwa BBCA kemungkinan masih bisa menguat. Hal ini terlihat dari indikator stokastiknya yang sudah menunjukkan adanya kenaikan kembali ya dan akan mulai membentuk pola golden cross. Begitu juga kalau saya lihat secara indikator MACD-nya, pergerakannya masih berada di arah positif. Jadi kemungkinan BBCA bisa menguat terlebih dahulu yang mencapai area resistennya terdekat, ya ini berada di level 7.996 hingga mencapai di level 8.040 ya untuk pergerakan saham BBCA. Dan untuk area supportnya juga tetap kami berikan jika misalkan dia tidak dapat berhasil menembus area resisten pertamanya, maka kemudian bisa melemah hingga mencapai titik supportnya, ya ini berada di level 7.890 hingga mencapai di level 7.840. Oke, kita lanjutkan. Ada saham BBNI. Untuk saham BBNI bahwa saat ini pergerakan BBNI dibuka menguat 0,90% dan pergerakan saat ini akan menguji MA21-nya terlebih dahulu jika misalkan pergerakan saham BBNI bisa bertahan di atas MA21-nya maka kemungkinan bisa melanjutkan penguatannya kembali hingga mencapai titik area resistennya yang ini berada di level 8.495. Dan pergerakan BBNI juga kalau kita lihat ditopang adanya indikator stokastik maupun MACD-nya yang kalau kita lihat di sini ya teman-teman Bapak dan Ibu bahwa pergerakannya masih cukup terbilang baik dengan kalau secara indikator stokastiknya bahwa polanya akan cenderung membentuk pola golden cross yang menunjukkan adanya kenaikan dan sedangkan secara indikator MACD-nya masih berada di area positif. Jadi kemungkinan saham BNI bisa menguat hingga mencapai titik resisten yang kami berikan, ya ini berada di level 8.495. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan, misalkan dia tidak dapat bertahan di atas MA21-nya, dan justru malah menembus ke bawah ke MA21-nya, maka pengaruh bisa memang berada di level 8.190. Oke, kita lanjutkan saja untuk pertanyaan berikutnya ada saham Inco. Inco kita lihat sudah bebas atau belum? Oke, belum ya ternyata. Untuk saham Inco bahwa saat ini pergerakan Inco memang dibuka menguat 0,80% dan pergerakan Inco saat ini sedang menguji MA terdekatnya ini MA21-nya dan kemungkinan kalau misalnya dia berhasil menembus MA21-nya, Inco bisa menguat ya
hingga mencapai titik area resisten terdekatnya yang ini berada di level 6.535 hingga mencapai di level 6.970. Pergerakan itu juga kalau kita lihat ini ditopang indikator stokastik dan MACD-nya yang sejalan bahwa pergerakannya mereka ini sudah menunjukkan adanya pola kenaikan ya. Kalau kita baca indikator stokastik memang pergerakannya memang masih berada di area oversold, namun ini sudah benar kita lihat pergerakannya mulai menunjukkan ada kenaikan. Memang kenaikannya tidak kalau kita lihat secara ini sih belum belum terlalu jelas ya, namun pergerakan yang kita lihat ini sudah menunjukkan pola ke atas sedikit ekornya dan secara MACD-nya memang kalau dan sedangkan secara MACD ini berada di area masih berada di area positif, jadi kemungkinan itu masih bisa menguat kembali ya pergerakannya. Dan kita lanjutkan saja untuk yang berikutnya, saham Jasa Marga yaitu JSMR. Untuk pergerakan saham Jasa Marga pada pembukaan hari ini memang Jasa Marga dibuka menguat 0,57%. Dan pergerakan saat ini kalau jangka pendeknya Jasa Marga sedang menguji MA selanjutnya di MA 34 setelah dia sudah berhasil menembus MA 21-nya dan saat ini dia sedang menguji MA 34-nya. Jadi misalkan dia berhasil menembus area MA 34-nya kembali, maka pengusaha Jasa Marga bisa lanjutkan penguatan hingga mencapai area resisten pertamanya, yaitu berada di level 3.590 ya, hingga mencapai level resisten keduanya yaitu berada di level 3.690. Pergerakan Jasa Marga juga kalau kita lihat topang indikator stokastiknya yang menunjukkan pola golden plus, ada yang artinya adalah kenaikannya untuk saham tersebut. Dan secara MACD kita lihat bahwa pergerakannya masih berada di area positif. Selanjutnya ada saham Adro. Oke Bapak Ibu, ternyata saham Adro sudah dibahas ya. Mungkin jika misalnya ada yang terlambat mengetahui ulasan saham Adro, mungkin bisa nonton tayangan ulang kita di channel YouTube kami di Reset Philip Sekuritas Indonesia. Nanti video ini akan kami upload setelah webinar pada pagi ini berakhir. Oke, kita lanjutkan saja pertanyaan berikutnya yaitu saham TILD. Untuk saham DILD bahwa pada pagi ini DILD dibuka menguat 1,13% dan pergerakan saat ini akan menuju atau kita lihat pergerakannya ini berada di garis MA 21 ya. Jika misalkan dia bertahan menembus MA 21-nya, maka pergerakannya bisa menguat dan melanjutkan penguatan hingga mencapai titik area resistennya. Ya, ini berada di level 183 hingga mencapai resisten keduanya, ya ini berada di level 190. Namun jika ia tidak dapat bertahan di area MA 21, maka kemudian bisa merosot atau melemah hingga mencapai di level 165. Oke, selanjutnya saham terakhir ini ada saham MAPI ya. MAPI sebagai penonton kita pada hari ini ya, untuk ulasannya. Dan MAPI sendiri kalau kita lihat pergerakannya, saham MAPI bergerak menguat 0,49% pada pagi hari ini. Dan kita lihat bahwa saham MAPI akan cenderung masih bisa melanjutkan penguatan. Hal ini terlihat dari pola candle-nya yang sudah mulai ada kenaikan setelah 3 hari berturut-turut dia mengalami koreksi ya. Dan saat ini MAPI akan
kembali mengalami penguatan hingga mencapai titik area resistennya, yang ini berada di level 1040 hingga mencapai di titik resisten tertingginya, yang ini berada di level 1065. Dan untuk area stop loss juga tetap kami berikan misalnya ya gagal menembus garis resisten pertama, maka mungkin bisa merosot hingga atau melemah hingga menuju titik support terdekatnya, yang ini berada di level 990 hingga mencapai titik support keduanya, yakni berada di level 960. Oke, cukup sekian untuk webinar kita pada pagi hari ini ya. Sama sebagai penutupan kita. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam webinar kita hingga akhir sesi acara. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab dikarenakan memang adanya keterbatasan waktu. Namun jangan bersedih, kita akan kembali lagi pada keesokan harinya di jam yang sama, yaitu pukul 08.30 hingga 09.30 dengan rekan tim kami yang lain. Oke, cukup sekian ya pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada besokan harinya. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya. Terima kasih.